Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dan hormat bagi keagungan Allah Bapa di sorga. Mari saudara semua berdiri sekarang dan kita kidungkan pujian bagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali bersyukur atas kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami mau beribadah kepadamu dan firman-Mu akan diperdengarkan di dalamnya. Mampukan kami untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Litani pujian terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Kita akan bacakan silih ganti. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih bila pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu. Pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu,
Kiranya Engkau yang akan bicara lewat hamba-Mu ini. Engkau urapi kami persatu persatu, agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Kiranya Engkau juga yang akan pimpin hamba-Mu ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16 yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mengambil judul Anak Allah sebagai Imam Besar. Dalam kitab ini, yaitu digolongkan sebagai surat, namun surat Ibrani ini lebih merupakan suatu khutbah pengajaran yang disusun secara rapi dan teliti untuk menjawab suatu pertanyaan yang mendasarkan tentang iman Kristiani untuk memberitakan betapa pentingnya Tuhan Yesus itu. Surat Ibrani ini tergolong surat yang unik, tidak seperti surat-surat Paulus pada umumnya. Karena pada surat ini tidak diawali dengan salam pembuka. Surat Ibrani ini memperlihatkan sekaligus menjelaskan bagaimana kekristenan didasarkan pada tradisi Yahudi dan sekaligus menjelaskan bahwa keduanya sangatlah berbeda. Perbedaan utama yaitu terletak pada diri Yesus Kristus yang oleh jemaat Kristen dipandang sebagai imam besar yang sempurna, yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa manusia. Sesekali untuk selamanya. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Surat Ibrani ini adalah sebuah khotbah dan pidato yang disusun secara rapi dan memiliki beberapa gagasan yang disampaikan penulis yang terlihat dengan jelas. Jalan pemikiran dalam surat Ibrani ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 tema utama. Dan masing-masing tema diikuti oleh nasihat-nasihat tentang bagaimana jemaat harus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah itu. Tema yang pertama, yaitu Allah mengutus Yesus untuk menyucikan dan memperbaharui dunia. Kemudian yang kedua, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Dan yang ketiga, Yesus adalah imam besar yang agung. Kemudian yang keempat, kurban Yesus menghasilkan perjanjian baru, yaitu bersiap menghadapi hari kedatangan Tuhan.
Dan yang terakhir, kelima, iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Disinilah Tuhan Allah memilih Yesus Kristus menjadi imam besar yang agung. Dan penderitaan yang ditanggungnya membuatnya menjadi sempurna dan berkuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang taat kepadanya. Pada ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa Yesus anak Allah adalah imam besar yang agung dan yang berbeda dengan imam-imam besar lainnya. Yang artinya imam agung dalam tabiat atau perilaku yang hakiki. Sebab ia adalah kedua-duanya, yaitu benar-benar manusia dan juga benar-benar Tuhan. Oleh karena itu, maka kita seharusnya memegang teguh pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sedangkan ayat yang ke-15 menjelaskan kepada kita bahwa dengan penuh keberanian, yaitu untuk kita dapat mengungkapkan iman kita dan kebutuhan kita sehari-hari, di mana kita boleh senantiasa menerima belas kasihan kepada Tuhan, mengingat kelemahan dan dosa-dosa kita, supaya kita mendapatkan kasih karunia dari Allah dan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Disinilah kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena kita seringkali lupa dengan iman kepercayaan kita. Kita sering sekali mengandalkan kemampuan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Terutama di masa modern seperti sekarang ini, kita sering kali lebih mengandalkan teknologi daripada Tuhan. Padahal teknologi itu sendiri tercipta atau terjadi itu hanya dengan seizin Tuhan. Khususnya pada masa saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit, yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Di sini kita diuji oleh Tuhan tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah di masa sulit ini kita tetap percaya kalau Tuhan itu senantiasa menolong kita dalam pergumulan hidup kita ini? Karena kita ini pada masa kesusahan ini, seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Jadi tidak senantiasa menyertai kita. Nah, disinilah kita diuji. Pada masa kesulitan ini, kita sering menunjukkan bahwa di situ kita kurang percaya dan iman percaya kita luntur. Tuhan itu adalah Tuhan yang paling mengerti apa yang dibutuhkan umatnya. Dan pertolongan Tuhan itu tidaklah pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kita senantiasa diberikan tubuh yang sehat, itu adalah berkat dan anugerah terbesar dari Tuhan. Coba apabila kita sakit, kita harus ke dokter atau ke rumah sakit, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan kita sekarang diberi kesehatan, apabila kita menghitung dengan nominal yang kita habiskan apabila kita sakit dan ke rumah sakit, itu adalah sangat besar. Itulah yang kita pahami bahwa Tuhan memberikan
anugerah dan berkat yang luar biasa di situ. Sebagai contoh lagi, kita diberikan nafas kehidupan dengan cuma-cuma daripada Tuhan sendiri. Dan apabila kita sakit, kita di rumah sakit, kita harus menggunakan oksigen dan juga peralatan-peralatan yang lainnya. Kita akan memakan biaya yang sangat besar. Dari situ kita boleh bersyukur bahwa Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dan anugerah yang sangat besar kepada kita, umatnya. Apakah itu bukan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan hari lepas hari kepada kita? Kita diberi kesehatan selalu. Namun kita sering lupa akan kasih Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Dan kita seringkali mengeluh akan keadaan-keadaan kita. Padahal di sekitar kita masih banyak sesama kita yang lebih menderita daripada kita. Disitulah kita diajak untuk senantiasa kita bersyukur pada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenungkan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik itu berupa kesehatan, pekerjaan, keluarga yang harmonis, itu semua adalah semata-mata pemberian daripada Tuhan dan juga karena kasih karunia-Nya. Dengan begitu, kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah-Nya yang begitu besar kepada kita. Pesan pada firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita harus senantiasa memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa mengerti apa yang kita perlukan hari lepas hari. Amin. Firman-Mu Tuhan selalu bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai pada Tuhan, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan selalu bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih apabila pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa menjaga iman percaya kami kepada Engkau dan juga selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami, terutama pada masa pandemi COVID ini. Banyak dari kami yang mengalami banyak pergumulan, baik dalam bidang ekonomi maupun kesehatan. Tetapi kami semua percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun sebentar.
Engkau senantiasa tahu akan segala yang umat-Mu ini perlukan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau senantiasa beserta dengan para pemimpin bangsa kami dalam mereka melakukan tugas-tugasnya untuk menata pemerintahan yang sedang terpuruk ini. Baik mulai dari pimpinan terendah sampai dengan pimpinan tertinggi. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka, agar mereka dalam melaksanakan tugasnya senantiasa takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan juga khususnya GPIB Gloria. Kiranya Engkau senantiasa bekerja dalam setiap pelayanannya dan juga pergumulan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Apabila Engkau berkenan, kiranya pandemi ini segera berlalu dan kami segera dapat berkumpul kembali di gereja ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di sini yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka agar mereka senantiasa merasakan kehadiran-Mu di kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, agar mereka dapat segera sembuh dan merasakan jamahan tangan kasih-Mu. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami hingga saat ini, dan kami serahkan seluruh hidup kami ini dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Doa ini kami alaskan dan kami pinta hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Efesus 6 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu.
Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang kita berikan. Kita berdoa. Ya Kristus, sumber hidup yang mencintai kami bersyukur di hadapan kekudusan-Mu. Kami sujud menyembah seraya memohon, terimalah ucapan syukur kami ini. Biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan dengan demikian, kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang menjadi sahabat sejati, kami berdoa. Amin. Amanat pengutusan bagi kita sekalian, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.